Usai nyiram, seperangkat gamelan pusaka dibawa ke komplek Tanah Hinggil, tepatnya Mande Karesmen, untuk ditata agar dapat dimainkan dengan baik pada malam harinya. Bisa Ibu Ratu ceritakan gitu ya, korelasinya kegiatan Maulud dengan kegiatan pembunyian gong pusaka? Iya, memang Maulud itu lebih pemaknaannya kepada memperingati hari kelahiran Rasulullah, yang mana memang khusus di Kanoman ini kami memiliki seperangkat gamelan sekaten yang biasa kami bunyikan setiap tahunnya. Merupakan satu prosesi yang mana salah satu bentuk syiar untuk bisa dikembangkan melalui budaya. Di kegiatan gamelan sendiri itu merupakan salah satu kegiatan yang memang sangat diminati oleh masyarakat Cirebon, yaitu lagu-lagu yang memang sangat khas yang dimiliki oleh Keraton Kanoman. Itu merupakan satu kompensasi kepada masyarakat yang akan memeluk Islam. Ketika masyarakat pada masa itu kurang lebih sekitar tahun 1470-an, 79 itu masih belum banyak yang memeluk Islam, sehingga bentuk budaya-budaya inilah yang dipakai oleh beliau untuk mentransfer keislamannya kepada masyarakat Cirebon, di mana memang budaya gamelan ini sangat diminati, sehingga beliau meramu musik-musik tradisional itu menjadi suatu daya tarik tersendiri, yang mana ketika masyarakat hendak mendengarkan itu dengan persyaratan ataupun tiket masuknya itu syahadat, karena memang sekaten itu berasal dari kata sahadaten. Persiapan menjelang wiwit mungal gamelan sekaten atau mulai dimainkannya gong sekati bukan hanya terjadi di lingkungan Keraton Kanoman, tapi juga sampai ke desa Benda Kerep. Desa yang dibatasi aliran Sungai Sunan Gunung Jati ini merupakan tanah milik Keraton Kanoman Cirebon. Desa yang lebih dikenal dengan Pondok Pesantren Benda Kerep tidak memiliki jembatan untuk menyeberangi sungai. Hanya semen cetakan berbentuk persegi panjang yang tersusun rapi, serta bentangan kawat besi yang dibangun pemerintah. Sebab pihak pengelola pondok pesantren yang didirikan oleh keluarga keraton masih memegang amanat dari pendiri desa yang menolak jembatan untuk menuju desa mereka. Warga dan santri desa Benda Kerep yang senantiasa mengenakan sarung dalam kesehariannya biasa menyediakan buah kelapa dan berbagai hasil bumi lainnya. Buah kelapa yang banyak tumbuh nantinya akan diolah menjadi minyak kelapa untuk keperluan memasak pada perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Keraton Kanoman, Cirebon, Jawa Barat. Petang pun menjelang, ngaturin dalam bahasa setempat atau membawa upeti kepada pemilik tanah tiba di Keraton Kanoman. Ini merupakan pemberian yang biasa saja, namun sesungguhnya tidak sembarang orang dapat menjadi pengantar kelapa dan hasil bumi dari Benda Kerep. Ia adalah Ibu Rodia. Tiap tahun saya nganterin petugas dari bendanya, disuruh ke sini buat muludan di sini katanya. Gitu. Dari dulu-dulunya buat muludan di sini. Masih dalam lingkungan Keraton Kanoman, di halaman belakang terdapat beberapa sumur tua
yang pada saat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW banyak dijambangi orang. Konon air yang berasal dari sumur ini akan memberi berkah kepada yang memanfaatkannya. Bahkan ada yang percaya air sumur Witana dapat memberi kesehatan bagi tubuh. Karena itu banyak dari mereka yang datang dan kemudian mandi di tempat ini atau sekedar membasuh muka. Menurut petugas sumur Keraton Kanoman, mata air sumur Witana tidak pernah kering sepanjang masa, meskipun sedang musim kemarau. Bisa diceritakan Pak, biasanya orang ke sini ramenya apa dan manfaat apa yang mereka cari ke sini? Oh ya, biasanya rame malam pelal. Ya manfaatnya ya buat pengasihan. Pengasihan ya gitulah. Suasana di Keputren Kanoman atau tempat tinggal para kaum perempuan keraton tak seperti biasanya. Para perempuan yang juga bagian dari kerabat keraton Kanoman tengah memberikan wewangian pada bunga-bunga yang akan menyertai sesaji. Dengan mengenakan kebaya warna hijau yang memiliki makna Ar-Rahman, yakni Allah Maha Pengasih, mereka merangkai bunga dan semerbak harumnya, seraya melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu bisa dijelaskan Bu, ini kegiatan apa nih? Ini namanya nyisir. Ya. Nyisir itu nyisir bunga-bunga, terdiri dari bunga mawar, bunga melati, bunga kenanga, bunga kantil merah, bunga kantil putih, sama bunga karnium. Ya, jadi semuanya ada 7 macam. 7 macam. Jadi ada yang di sisir 8 sama pandan sisir ya, 8 macam. Terus nanti setelah disisir selesai kami mengadakan istilah mengukup gitu, mengukup bunga. Bunga itu nanti dipanasin, terus dikasih minyak wangi, dikasih jeruk purut, dikasih kelembak, dikasih lempuyang. Terus nanti disaji sebanyak 20 kapsi gitu. Terus dikasih bore itu yang waktu dibuat tanggal 1 itu. Bore disaji di ini kecil-kecil, cangkir kecil gitu. Terus buat acara nanti malam di langgar. Itu istilahnya pelala kecil. Dalam nyisir tidak sembarang perempuan dapat melakukannya, hanya yang tidak sedang datang bulan yang diperbolehkan. Hasil nyisir pun telah terkemas dengan rapih bersama aneka sesaji lainnya. Para abdi dalam kaum perempuan tengah bersiap-siap untuk turut menghantar sesaji. Warna kuning pada busana yang dikenakan itu bermakna Ar-Rahim atau Allah Maha Penyayang. Sesaat abdi-abdi dalam laki-laki keluar dari balik gapura gedung Kedaton membawa sesaji. Mereka berjalan beriringan tanpa alas kaki. Lantunan salawat pun tak henti-henti dilapalkan hingga ke muka musola Keraton Kanoman.
Malam menjelang, mendekati gong sekati dimainkan. Suasana menjadi semakin semarak. Para pengunjung yang berasal dari berbagai tempat di Cirebon maupun daerah lain memenuhi setiap penjuru Keraton Kanoman Cirebon, Jawa Barat. Bagi pihak keraton, semakin malam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW semakin meningkat. Di musola yang telah tertutup rapat oleh kain berwarna kuning, Patih Kesultanan Kanoman, Pangeran Raja Muhammad Qodiran, yang merupakan adik kandung Sultan Raja ke-12 Keraton Kanoman, memimpin kegiatan Pelal Alit. Pelal Alit dapat dikatakan sebagai simbol 7 bulanan Nabi Muhammad SAW dalam kandungan. Dalam kegiatan yang hanya diikuti kerabat keraton, dibacakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipimpin kaum atau pembantu penghulu Keraton Kanoman. Penghulu adalah pejabat yang diangkat oleh Sultan Raja guna menangani urusan keagamaan. Bunga hasil nyisir dan buah-buahan yang terkemas dalam sesaji pun juga turut didoakan. Usai didoakan, air tempat rendaman bunga diteteskan ke tangan Patih Kesultanan Kanoman serta keluarga keraton lainnya. Di tengah ruangan musola terdapat semacam piring tempat nasi kuning dan lauk pauk yang ditutupi hanya boleh dibuka dengan tangan kanan. Tangan yang dipercaya dalam ajaran Islam memiliki maksud baik. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan di Mande Karesmen, gong sekati dimainkan. Dan pada saat berbunyi, hampir semua orang yang menyaksikan melemparkan uang logam ke arah gong sekati. Lagi-lagi berkah yang diharap. Bapak tadi ikut melempar uang ya? Ya pernah, iya. Itu maksudnya apa? Bapak melempar uang itu? Ya untuk kesadaran menghormat ini juga. Iya. Saya punya nadar kalau tanamannya bagus atau apa ya saya lemparin gitu maksudnya. Iya. Kalau saya melihara ayam itu bagus ya saya curahkan gitu. Iya gitu. Sultan Keraton Kanoman ke-12, Sultan Raja Muhammad Emiruddin hadir di sini, mendengarkan gending atau lagu-lagu yang syarat akan filosofi hidup. Karisma serta legenda kedikjayaan pendiri keraton ini memunculkan banyak cerita akan adanya kekuatan supranatural di lingkungan keraton. Seperti yang dikatakan banyak orang, sesaat setelah perangkat benda pusaka gong sekati peninggalan Sunan Gunung Jati dibunyikan, hujan pasti turun, membasahi wilayah Cirebon dan sekitarnya. Namun terlepas dari keyakinan itu semua, tujuan pihak Keraton Kanoman mengadakan sejumlah perhelatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, lebih untuk melestarikan adat tradisi serta budaya Cirebon yang ada, tidak punah begitu saja. Imajinasi dan persepsi masyarakat di luar lingkungan keraton acap kali berbeda dari tujuan. Akan tetapi pihak keraton tidak dapat melakukan pelarangan secara tegas, sebab mereka menghormati apa yang telah dipercayai secara turun-temurun. Malam semakin larut, hujan lebat pun tak kunjung surut. Wiwit Mungal Gong Sekati hanyalah satu dari rangkaian perhelatan akbar peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk kita mengenang dan menteladani sifat-sifat kerasulannya.